Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Senang Jumat, azakumullah. Tidak kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis ini. Kita realisasikan rasa syukur ini dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Sidang Jumat, a'azzakumullah. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah teladan bagi setiap rumah tangga muslim dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Bayangkan serentetan ujian yang bergilir tiada henti dalam hidup beliau alaihissalam. Tetapi semua itu tidak ada artinya, tidak membuat rumah tangganya goncang, bahkan justru semakin kuat dan kokoh perkasa. Sekian puluh tahun lamanya keluarga Ibrahim alaihissalam menanti kehadiran sang buah hati. Telah banyak linangan air mata dalam doanya untuk dikaruniai seorang putra sebagai pejuang, sebagai penerus perjuangannya. Ketika sang buah hati hadir dan merekah di dalam hatinya, ternyata Allah berkehendak. Allah berkehendak menguji nabinya alaihissalam dengan firman-Nya, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, tatkala dia telah dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk, wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara,
Apa gerangan pendapatmu mengenai mimpi tersebut? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia menjawab, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Siapapun kita pasti merasakan duka ketika buah hatinya sakit dan terluka. Apalagi ini anak semata wayang yang sekian puluh tahun dinanti kehadirannya, diperintahkan untuk disembelih sebagai bukti keimanannya. Meski demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa mimpi yang didapatinya adalah wahyu, bukan sekedar halusinasi atau bisikan syaitan. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mantap untuk mengerjakan perintah Rabbnya bersama anaknya. Sidang Jumat, azzakumullah, setelah Ibrahim mengetahui bahwa mimpi tersebut adalah wahyu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka ia segera mengkabarkan kepada putranya tercinta Ismail alaihissalam, seraya meminta pendapatnya. Ketika Ismail mendengar hal itu adalah wahyu yang disampaikan kepada ayahnya tercinta, maka Ismail tidak ambil pikir panjang, memberikan jawaban untuk melaksanakan perintah tersebut. Bahkan Ismail yang masih belia itu, saudaraku, Ismail yang masih belia itu dengan tegas mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bukan hanya itu saja, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dia dengan tabah dan tulus, sang anak berkata, ya abatisjud ribati hatta la attariba. Wahai ayahanda, kencangkan ikatanku agar aku tidak dapat lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadhiha 'alaiha min dami syai'un fayankusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahanda, sisingkan bajumu agar darahku ini tidak mengotori bajumu itu. Aku khawatir akan mengurangi pahalaku. Begitu rela seorang anak yang masih belia ini untuk disembelih oleh ayahnya yang tercinta. Dan jika nanti bercak darahku ini dilihat oleh ibunda, niscaya beliau akan bersedih. Ya abati istahidda syafratak, tajamkan pisaumu ayahku. Wa asri marras sikini ala halqi, cepatkan pergerakan pisau di leherku. Liyakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadid, agar terasa lebih ringan bagiku karena kematian amat dahsyat. Wa idza ataita ummi, wahai ayahanda, ketika engkau telah kembali, faqra alaiha salama minni, sampaikan salam kasihku kepada ibunda. Wa idza ra'aita an tarudda qamisa ala ummi faf'al, jika bajuku ini, wahai ayahanda, engkau pandang baik untuk dibawa pulang, maka bawalah. Maka saat itu juga dengan penuh haru Ibrahim menjawab, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah.
wahai anakku, sesungguhnya engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Umat Islam, jamaah Jumat, azzakumullah. Betapa banyak tulisan, ceramah, pengajian yang membongkar, mengupas pelajaran berharga dari kisah teladan di atas. Namun ada satu poin yang setahu kami belum disampaikan atau jarang disebutkan, yakni adanya dialog, diskusi antara orang tua dan anak tentang perkara-perkara agamanya, perintah-perintah Rabbnya. Dan ini adalah sebuah kebiasaan yang sering diabaikan dalam kehidupan keluarga kita. Menyertakan anak untuk diajak berdiskusi tentang masalah agamanya, perintah-perintah Rabbnya, sebagaimana itu terjadi pada diri Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Memang hari ini banyak orang tua yang bingung bagaimana cara mengkomunikasikan aturan-aturan Allah kepada anak-anaknya, karena seringkali perintah orang tuanya diacuhkan. Apalagi hari ini tingkat kenakalan remaja semakin tinggi, menjadi sangat penting orang tua mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan anaknya terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya kita bisa mencontoh cara komunikasi Ibrahim kepada putranya yang tercinta Ismail alaihimassalam. Dan itu tidak lebih dan tidak kurang kita bisa simpulkan menjadi 4 faktor dan 4 poin penting dari kisah di atas. Bagaimana Ismail yang masih belia bisa merelakan dirinya untuk dibunuh, memenuhi perintah dari ayahandanya. Bagaimana seusia Ismail bisa memahami hakikat ubudiyah kepada Allah, mengiringi perjuangan ayahnya yang sudah berumur. Maka rahasianya adalah pertama, faktor yang pertama, bahwa itu adalah pengaruh keteladanan yang baik dari Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah Jumat azzakumullah, seorang teladan yang baik untuk anaknya. Dia mengajak seorang anak untuk beribadah kepada Allah bukan sekedar nasihat, tetapi dia mengajak anak tersebut beribadah kepada Allah dan memahami hakikat ubudiyah dengan menyertakannya beribadah bersamanya. Sehingga ruh ibadah menyentuh diri anak tersebut. Maka wajarlah ketika Ismail diutarakan dengan perintah Allah yang begitu berat, Ismail menyanggupinya. Karena dia mengerti ini sebuah ibadah, sekalipun nyawa taruhannya. Faktor yang kedua adalah kelembutan. Kelembutan yang luar biasa yang terpancar dari sosok Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah kepada anaknya, sampai-sampai itu mempengaruhi panggilan Ibrahim kepada Ismail dengan kata-kata ya bunayya, duhai anak tersayangku. Maka kasih sayang pada diri seorang ayah itu sangat berarti bagi anak-anaknya. Lihat bagaimana Ibrahim memahami pembunuhan, penyembelihan yang akan dilakukan oleh ayahnya, bentuk sebuah kasih sayang dari ayahnya. Karena Ismail mengerti bahwa ayahnya benar-benar sayang kepadanya. Dan dia tidak akan pernah melakukan penyembelihan karena faktor ingin membuang Ismail. Berangkat dari itulah
kesayangan pada diri seorang bapak, kasih sayang yang ada pada diri seorang orang tua sangat berarti bagi anaknya, sebagaimana kasih sayang yang muncul dari Ibrahim sangat berarti bagi Ismail alaihissalam, sehingga membentuk sebuah karakter anak yang luar biasa. Bagaimana komunikasi antara Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dialog di antara mereka berdua tentang masalah akhirat, tentang masalah ibadah. Umur mereka berbeda, tetapi mereka bisa saling kompak, saling membantu dan tolong menolong dalam ibadah kepada Allah. Itu tidak lain karena faktor yang ketiga, doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan atau karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Bukan sekedar meminta banyak anak, tetapi minta kesolehan anak. Kemudian didukung dengan faktor yang keempat, kami persingkat, ya ini adalah pasangan yang juga soleh. Karena ini tidak mungkin terhasilkan sebuah buah yang bagus, anak yang soleh, kecuali ada peran ibu sebagai madrasah yang pertama yang juga soleh. Allah menyinggung ini dengan begitu tegas dalam ayatnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman kepada Allah. Wala amatun mu'minatun, ya, budak wanita itu khairun, lebih baik daripada musyrikat, walau a'jabatkum, walaupun itu menarik hati kalian. Dicarilah pasangan yang soleh. Didiklah pasangan menjadi pasangan yang soleh. Karena itu buahnya kita yang akan mengunduhnya. Sebagai orang tua yang mengharapkan anak yang soleh, yang tahu persis bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadzal qawl wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana lis-siyam wal qiyam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa lahul hamdu fil bad'i wal khitam. Wassalatu wassalamu ala khairi man shalla wa qam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd. Sidang Jumat azzakumullah. Banyak di antara kita yang sudah berpuluh tahun mengarungi kehidupan ini. Suka duka sudah kita lewati. Namun, pernahkah kita mendiskusikan, mengkomunikasikan rencana-rencana akhirat kepada istri dan anak-anak kita? Ataukah hari-hari kita dihabiskan hanya untuk memikirkan, mendiskusikan, mengobrolkan target-target duniawi, bisnis, rumah, kendaraan, gaji, pangkat, titel, dan semisalnya? Pernahkah kita mengkomunikasikan, mengobrolkan dengan pasangan dan anak-anak kita rencana untuk masuk surga bersama dan usaha untuk sukses mewujudkan rencana tersebut? Pernahkah kita mengajak berkomunikasi pasangan kita dan anak-anak kita? Urgensi ibadah yang benar kepada Allah, keseriusan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya, ataukah kita acuh tak acuh manakala mereka bermalas-malasan mengerjakan yang fardu? Pernahkah kita, saudaraku,
mengkomunikasikan, membicarakan bersama keluarga kita. Amalia sunnah yang menjadi perangai keluarganya, menjadi ruh dalam rumahnya. Pernahkah kita mengkomunikasikan kepada keluarga kita butuhnya seorang muslim terhadap Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, sehingga Al-Quran itu pedoman rumah tangganya? Alangkah baiknya masing-masing kita menjawab dengan sendirinya, mewujudkan jawaban yang terbaik sekarang, semasa kita hidup, sebagai upaya untuk meraih jawaban yang benar, yang baik. Nanti ketika dihadang dengan pertanyaan yang serupa di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة